Kembali lagi dalam Uang Kita Tempo TV yang masih membahas DPR, lembaga terkorup, bersama narasumber kita, yakni Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Mas Arief Nur Alam. Mas Arief, kita ketahui belakangan ini ada survei yang mengatakan, yang disampaikan oleh TII begitu, bahwa DPR merupakan salah satu lembaga terkorup di Indonesia. Bagaimana Anda melihat hal ini begitu? Saya kira karena riset itu adalah persepsi, saya kira dengan fakta yang ada terkonfirmasi, dan ini juga kalau kita melihat kasus yang diproses oleh KPK banyak melibatkan aktor DPR, sehingga saya kira juga melihat kinerja anggota DPR yang hingga saat ini memperlihatkan bahwa buruknya baik dalam menjalankan fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi. Nah, pertanyaan seriusnya adalah dengan hasil riset yang dilakukan oleh TI dan juga beberapa riset yang dilakukan oleh lembaga lain, termasuk mengkonfirmasi dari hasil proses yang hukum yang dilakukan oleh KPK, itu semakin menunjukkan bahwa memang DPR itu sebagai lembaga yang sangat syarat dengan korupsi, bahkan bisa dikatakan sebagai bunker korupsi. Karena ketika kita melihat proses penganggaran, di mana pembahasan di komisi, kemudian pembahasan di badan anggaran masih terlihat tertutup. Pada saat yang bersamaan mereka juga hanya melihat sejauh mana proyek-proyek itu bisa terdistribusi di dapil mereka, kemudian diarahkan untuk kroni mereka dan seterusnya. Sehingga yang terjadi kemudian ya, kebijakan-kebijakan anggaran yang diputuskan oleh anggota DPR lebih berbau rente. Nah, fenomena itu juga terkonfirmasi ketika kita melihat fakta kasus Al-Quran, kasus Hambalang, kasus yang lainnya, kasus DPID katakanlah seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang anggota DPR belum ada pembenahan secara serius, baik dari segi perilaku individu maupun dari sistem yang dibangun di internal DPR. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa korupsi anggaran yang terjadi hingga saat ini itu tidak terlepas dari aktor anggota DPR. Nah, oleh karena itu saya kira anggota DPR sekalipun periodenya lagi injury time, harusnya ada pembenahan secara mendasar untuk meyakinkan ke publik bahwa mereka betul-betul serius menjadikan parlemen sebagai lembaga yang dihormati dan punya fungsi dalam rangka memperjuangkan aspirasi publik. Hal yang lain juga kita lihat ketika kunjungan kerja, ya, maraknya kunjungan kerja yang dilakukan anggota DPR tidak signifikan itu ada perubahan di baik proses pembahasan anggaran maupun dalam proses-proses kebijakan yang mereka tempuh di DPR maupun bersama dengan eksekutif. Oke. Dari hal yang Anda sampaikan tadi begitu Mas, sebenarnya indikator-indikator apa saja yang menyebabkan DPR ini sebagai salah satu lembaga yang termasuk atau tergolong pada terkorup begitu, atau hanya ini sebagai suatu persepsi aja begitu? Ya, terlepas dari persepsi masyarakat, dari beberapa hasil evaluasi tahunan yang kami sampaikan kaitan dengan kinerja DPR, memang terlihat bahwa DPR secara institusi 3 fungsi yang melekat. Pertama adalah fungsi anggaran. Kita belum melihat bagaimana anggota DPR yang punya otoritas dalam konstitusi untuk membahas dan menetapkan anggaran belum melibatkan publik secara luas. Mereka hanya membahas di internal mereka bersama eksekutif, akhirnya yang terjadi oligarki, dan kemudian ya pembahasannya ya berbau rente, kemudian juga kita melihat ada pork barrel, kemudian ada rent seeking dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Anggaran masih terlihat diarahkan untuk kepentingan yang tidak berkaitan dengan masyarakat atau kebutuhan masyarakat. Maraknya kasus korupsi mengkonfirmasi bahwa ada persoalan serius. Artinya DPR gagal dalam menjalankan fungsi anggaran yang sebenarnya. Kemudian fungsi pengawasan, kita belum melihat sejauh mana anggota DPR ketika melakukan fungsi pengawasan, baik untuk internal maupun untuk eksternal, belum terlihat mereka secara serius. Karena maraknya kasus korupsi menunjukkan juga ya gagalnya fungsi pengawasan. Kasus kaitan dengan fungsi legislasi, kita melihat kasus tembakau, ya, kasus katakanlah Senturi, travel check dan seterusnya menunjukkan bahwa fungsi legislasi juga sudah dijadikan transaksional, sehingga saya kira akumulasi dari semua itu fakta menunjukkan dan publik melihat bahwa DPR memang harus berbenah diri kalau kemudian ingin mendapat trust publik yang lebih luas. Saya melihat juga ada sistem internal yang terbelenggu, ya, karena
korupsi ini kan terfragmentasi dalam era reformasi. Nah, tapi kemudian itu tidak terkonsolidasi. Jika kita bandingkan dengan Orde Baru terfragmentasi tapi terkonsolidasi karena kekuatan Soeharto begitu kuat. Nah, sekarang dengan konfigurasi kabinet yang beragam partai, itu dia terfragmentasi yang kemudian tidak terkonsolidasi. Nah, tidak terkonsolidasi akibat dari ketidaktegasan SBY untuk memberikan punishment terhadap menteri-menteri dan juga lemahnya partai politik untuk memberikan punishment kepada anggota DPR mereka ketika mengambil proses keputusan di level negara. Dan pada saat yang bersamaan kita tahu bahwa partai politik juga ya belum memperkuat institusi dalam rangka menjaga atau sebagai salah satu institusi yang harus mendorong proses demokrasi dalam konteks percepatan demokrasi di Indonesia. Oke. Kemudian dari data-data yang Anda miliki, apakah menunjukkan secara signifikan kalau DPR ini merupakan satu lembaga yang terkorup begitu? Saya kira iya. Saya kira iya ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa korupsi yang ada dari dulu, dari periode dulu sampai sekarang, kaitannya dengan era reformasi, itu semua kasus iya, tidak terbantahkan ada aktor DPR yang terlibat. Karena korupsi ini kan arasnya ada 3. Ada eksekutif, ada DPR, ada legislatif, sekarang sudah mengarah kepada yudikatif. Iya. Nah, contohnya gini. Setiap 6 bulan ada hasil temuan BPK kaitan dengan pengelolaan anggaran atau penggunaan anggaran di semua kementerian tanpa kecuali adalah anggota DPR atau institusi DPR. Nah, pertanyaan krusialnya adalah apakah anggota DPR mengetahui sejauh mana pembenahan atau hasil audit BPK itu direspon, di follow up untuk menata pengelolaan anggaran di semua kementerian. Ternyata itu tidak berjalan. Ternyata DPR bagian dari persoalan yang melanda kementerian. Pada saat yang bersamaan kita melihat juga anggota DPR lebih serius untuk memikirkan bagaimana anggaran atau proyek-proyek yang ada dalam APBN didistribusikan ke kroni mereka, didistribusikan ke jaringan mereka, sehingga kemudian tidak ada lagi pengawasan yang ketat, baik yang didesain di partai politik maupun secara sistem yang terbangun di institusi parlemen. Ini yang kemudian seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak terbantahkan bahwa institusi DPR itu dapat dikatakan sebagai bunker korupsi karena proses-prosesnya sangat tertutup. Oke, kemudian sebenarnya modus-modusnya itu seperti apa saja, tapi kita harus tahan dulu ya Mas ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Uang Kita. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Uang Kita Tempo TV yang masih membahas DPR, lembaga terkorup, bersama narasumber kita, yakni Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Mas Arief Nur Alam. Mas Arief, tadi sebelum jeda kita sempat membahas sebenarnya modus-modus apa saja yang dilakukan oleh anggota Dewan ini sendiri dalam korupsi begitu? Ya, kalau kita bicara tentang modus, sebenarnya kita harus dekatkan dengan proses pengelolaan anggaran. Karena anggaran itu dikelola mulai proses perencanaan, kemudian proses penyusunan dan pembahasan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Nah, otoritas itu ada di komisi dan kemudian ada di Banggar. Nah, persoalan yang paling krusial adalah sebenarnya dalam Undang-Undang MD3, Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, itu menegaskan bahwa Banggar punya fungsi hanya melakukan harmonisasi terhadap keputusan yang telah diambil di level komisi. Tapi kemudian selama ini adalah Banggar itu melakukan abuse of power dengan cara mengotak-atik angka-angka yang telah disepakati di level komisi. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah anggota partai politik yang masuk di Banggar itu tidak terseleksi dengan baik. Pada umumnya itu anggota Banggar adalah bendahara atau wakil bendahara yang ada di partai politik. Sehingga kemudian tidak serius untuk kemudian menata bagaimana APBN diarahkan untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, modus-modusnya kita lihat proses perencanaan tertutup. Iya. Sehingga kemudian modusnya adanya uang pancing, pengusaha berkolaborasi dengan kelompok yang lain, kemudian
ketemu DPR, yang kemudian ada transaksi yang terjadi sebelum pembahasan dan penetapan APBN. Modus yang lain adalah ya di pembahasan adanya saling menitip proyek-proyek, ya diarahkan untuk keluarga, kroni atau kepentingan yang lain. Itu terkonfirmasi ketika kita berbicara kasus Al-Quran, ya kan? Kemudian ya pada tingkat pelaksanaan modusnya adalah bagaimana mencoba melakukan penyempitan partisipasi ketika DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Ya, hasil temuan BPK juga diabaikan, sehingga kemudian hasil temuan BPK hanya semata pepesan kosong. Harusnya hasil temuan BPK harus dilengkapi dengan fungsi pengawasan yang melekat pada anggota DPR, lalu memaksimalkan bahwa masih ada atau tidak sedikit anggaran-anggaran itu tidak berdampak pada masyarakat secara luas. Modus yang lain pada konteks monitoring dan evaluasi sebagai bagian agenda fungsi pengawasan dan fungsi legislasi dan fungsi anggaran yang melekat pada anggota DPR. Setiap tahun APBN dibahas, baik di komisi, khususnya di Banggar, itu tidak berbasis pada evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya. Sehingga variabel untuk menentukan apakah alokasi Kementerian A itu lebih besar dari Kementerian B, itu tidak ada variabel yang ditentukan. Sehingga kemudian di sana terjadi kompromi, terjadi transaksional yang pada akhirnya setiap tahun kita melihat maraknya kasus korupsi yang diproses oleh aparat penegak hukum, itu kita bisa pastikan melibatkan anggota DPR. Dari modus-modus yang Mas sampaikan tadi, berarti sepakat kalau pengawasan dari Banggar sendiri terhadap anggota DPR itu masih minim hingga saat ini? Iya, masih minim karena tidak ada kemauan serius juga katakanlah Badan Kehormatan. Kami tawarkan dulu Badan Kehormatan agar itu ada representasi masyarakat sipil atau non-parlemen, sehingga kemudian tidak terjadi jeruk makan jeruk. Yang selama ini adalah ketika ada perilaku yang buruk, baik dalam konteks korupsi maupun yang lain, secara etik dianggap melanggar, tapi kemudian ada kompromi, karena di badan anggaran, di Badan Kehormatan adalah hanya orang-orang partai politik. Nah, hal yang lain adalah tata tertib, ya katakanlah gini, ada Undang-Undang KIP, kita kaitkan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi nomor 14 tahun 2008, yang terimplementasi itu tahun 2010, dan itu diputuskan diproduk oleh DPR. Pertanyaan krusialnya adalah bahwa harusnya semua proses-proses penganggaran itu baik di komisi maupun di Banggar harus terbuka. Tapi DPR sendiri melakukan distorsi terhadap produk yang mereka putuskan. Apakah pernah komisi meminta respon dari publik kaitan dengan proses pembahasan yang mereka lakukan? Apalagi di Banggar, apakah pernah ada pembahasan secara terbuka? Nah, ini yang tidak terjadi. Sehingga kemudian terjadi ya di sana black marketing, pasar gelap yang memungkinkan ya anggota DPR itu melakukan lobby-lobby, apalagi kalau dana itu akan didistribusikan ke tingkat lokal. Modusnya adalah di mana kepala daerah datang ke Jakarta, kemudian ada calo, kemudian melakukan kompromi di tubuh anggota Banggar yang kemudian itu ada otak-atik dan seterusnya, sehingga banyak alokasi-alokasi anggaran yang sebenarnya peruntukannya tidak semestinya kemudian dipaksakan untuk diadakan. Nah, ini saya kira yang menjadi hal serius yang harus dipikirkan oleh masyarakat sipil untuk mendesakkan kepada anggota DPR bahwa secara internal harus ada pengaturan ketat sehingga kemudian mereka tidak menjadikan jabatan mereka sebagai anggota DPR untuk memperkaya diri, ya bukan untuk memperkaya kroninya, bukan untuk kepentingan partai politik, tapi betul-betul mereka memposisikan anggota DPR sebagai wakil rakyat, ya seperti itu. Kemudian ada wacana untuk mempersempit wewenang dari DPR sendiri. Apakah Anda setuju dengan hal ini begitu, Mas? Wewenang dalam konteks? Dalam proses penganggaran begitu. Ya, saya kira ada dua ya. Sebenarnya kalau sebelum 2004, saya salah satu yang mendorong agar badan anggaran itu permanen, yang dulunya ad hoc. Nah, ternyata ketika kewenangan itu diberikan permanen, tapi kemudian tidak ada instrumen kontrol yang dibuat oleh DPR, sehingga kemudian kewenangan yang besar plus akuntabilitas maka berujung pada korupsi. Nah, oleh karena itu judicial review yang kita lakukan di Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan kewenangan Banggar dalam konteks bahwa mereka hanya melakukan harmonisasi terkait dengan keputusan yang telah diambil oleh komisi, juga kita mendorong mereka ad hoc, jangan permanen. Kemudian ketiga, kita berharap bahwa
anggota yang duduk di Banggar yang berasal dari partai politik betul-betul orang yang berintegritas, punya track record yang baik. Bukan kemudian didudukan orang-orang di Banggar itu adalah bendahara dan wakil bendahara. Sehingga cenderung proses pembahasan yang dilakukan adalah untuk menggiring proyek-proyek untuk partai mereka, kemudian jauh dari kepentingan masyarakat secara luas. Oke, kemudian evaluasi apa saja yang dibutuhkan, namun kita harus jawab sesaat lagi begitu ya Mas ya. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Uang Kita, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.